Sabda TV. Khamr adalah minuman yang memabukkan terbuat dari air perasan anggur yang telah difermentasikan atau dari air apa saja yang memabukkan. Para ulama sepakat bahwa atau dari air apa saja yang memabukkan. Khamr khusus untuk anggur. Selain itu, orang Arab menamakannya nabid. Namanya nabid. N-A-N-U-B-I-Z. Kalau bahasa N-A-B-I-Z. Nabid. Karena yang khamr khusus dari anggur. Adapun dari dahulu juga sudah ada. Mereka fermentasikan dari kurma, direndam, dibiarkan selama lebih dari 3 hari atau lebih sehingga terjadi fermentasi. Atau dari apel juga demikian dan lainnya. Kalau di Indonesia dari kelapa, air kelapa dibiarkan selama beberapa hari hingga dia menjadi tuak. Atau dari tape ketan ya, dicampur ragi kemudian dibiarkan beberapa hari sehingga dia menjadi memabukkan. Maka ini namanya nabis secara terminologi bahasa Arabnya. Namanya nabis, ini khamar. Tapi sesama efeknya sama efeknya. Ini sengaja kita bahas sedikit karena sebagian ulama seperti ulama dalam mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahwa yang diharamkan khamar. Nabis tidak. Karena khamar tertentu yaitu terbuat dari perasan anggur. Ya. Akan tetapi efek dari minum keduanya sama. Sehingga kemudian pendapat mayoritas para ulama, kau namakan nabis yang penting memabukkan. Ketika memabukkan memang namanya beda tapi sama efeknya, maka hukumnya tentu sama walaupun namanya berbeda. Namanya Amir dengan Umar, beda apa tidak? Tapi sama-sama muslim, sama-sama laki-laki yang baligh. Konsekuensinya sama atau tidak? Sama. Seperti itu. Maka dalam syariat sesuatu dua hal yang sama hukumnya tentu disamakan. Yang satu ada hukum nas dari syariatnya, yang satu tidak ada. Maka yang tidak ada ini mengikut kepada hukum yang dijelaskan dalam syariat tadi. Sehingga ini yang dinamakan dengan qiyas atau analogi yang merupakan salah satu landasan dalam syariat untuk menetapkan sesuatu hukum. Ya. Kasusnya seperti umpamanya bank memang tidak ada di masa Rasulullah SAW. Tetapi transaksi pinjam meminjam yang disyaratkan bayar berlebih sudah ada di masa Nabi dan dinamakan dengan riba dan diharamkan. Kemudian di lembaga keuangan tadi juga sama halnya. Mereka meminjamkan uang kepada yang membutuhkan uang, baik untuk usaha ataupun konsumtif. Kemudian disyaratkan membayar berlebih. Ya, apakah pada individu namanya riba kalau dilakukan oleh lembaga namanya bukan? Tentu tidak. Perbuatannya sama, maka hukumnya tentu sama. Yang Al-Quran menurunkannya perbuatan individu adalah namakan dengan riba, yang lembaga juga dinamakan dengan riba. Walaupun yang pertama di masa jahiliyah sifatnya individu, yang
kekinian sifatnya lembaga. Apakah kalau menjadi lembaga hukumnya berbeda? Perzinahan kalau tidak diatur oleh lembaga, oleh negara, beda hukumnya dengan perzinahan yang diatur oleh negara, dilokalisasikan, ya, dijadikan tempat destinasi wisata dan seterusnya. Apakah hukumnya berbeda dengan yang liar? Tidak. Ya, hakikatnya adalah sama. Ya, sebagaimana juga sebagian orang mengatakan pajak itu diharamkan kalau individu yang narik, karena yang di dalam hadis Nabi itu mukus atau mats itu yang ditarik oleh individu. Tapi kalau ditarik oleh negara, pajak dalam bentuk pajak dan untuk kesejahteraan orang banyak, hukumnya beda. Ya, sama-sama mengambil harta orang lain dengan cara orangnya tidak ridho. Cuman pelakunya sekarang individu. Yang satu lagi negara atau lembaga yang berada di bawah negara. Hukumnya tentu sama, tidak akan berbeda. Begitu juga ritual-ritual kesyirikan, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, ya, pada waktu-waktu tertentu, atau yang dibuat oleh kementerian negara untuk menjadikan destinasi wisata sehingga devisa masuk ke negara menjadi banyak. Ya, apakah beda hukumnya? Yang satu hukumnya syirik, yang individu, yang legal hukumnya tidak? Tentu tidak. Ya, dan seterusnya.